Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fitri Gogoya. Saya mahasiswi Fakultas Vokasi, Prodi Keperawatan, Universitas Kristen Indonesia. Dalam presentasi saya kali ini, saya akan mempresentasikan tentang bahasa Indonesia. Next, ini adalah outline dari presentasi saya, yaitu saya akan bahas tentang definisi bahasa, bentuk-bentuk bahasa Indonesia, serta kelebihan dan kekurangan dari bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu definisi bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bahasa ialah bunyi arabiter yang dipakai oleh suatu masyarakat untuk berinteraksi, berhubungan, bekerja sama, dan untuk mengenali diri. Sedangkan menurut para ahli, yaitu di sini yang pertama menurut Bill Adams mengatakan bahwa bahasa ialah sebuah sistem pengembangan psikologi individu dalam sebuah konteks intersubjek. Yang kedua, menurut Plato mengatakan bahwa bahasa adalah pernyataan yang terdapat pada benak seseorang dengan menggunakan perantaraan atau menggunakan perantaran remata atau ucapan serta onomata, nama benda atau sesuatu yang merupakan gambaran ide seseorang dalam arus udara dengan melewati media yakni mulut. Di Indonesia sendiri, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional. Nah, bahasa Indonesia ini pertama kali diusulkan pada tahun 1926 yang kemudian dideklarasikan pada Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang kedua ada bentuk bahasa. Bentuk bahasa Indonesia sendiri dibagi menjadi dua, yaitu bentuk formal dan informal. Bentuk formal ini adalah bahasa yang dituliskan berdasarkan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau biasanya ditulis berdasarkan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Bahasa formal sendiri biasanya digunakan dalam akademis, kegiatan-kegiatan yang resmi, atau biasa digunakan juga di dalam sebuah pidato. Nah, di sini ada contoh bahasa resmi yang bisa teman-teman lihat di layar. Nah, yang kedua yaitu bahasa informal atau bahasa tidak baku. Bahasa tidak baku ini adalah bahasa yang sering kita pakai di dalam percakapan kita sehari-hari antara teman sekolah ataupun antara orang tua dan anak, ataupun biasa dipakai di dalam lingkungan bersosialisasi antar masyarakat. Nah, di sini juga ada contoh dari bahasa informal yang teman-teman bisa lihat di slide. Nah, teman-teman juga bisa lihat ada perbedaan penulisan antara bahasa formal dan juga bahasa informal. Next, yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan bahasa Indonesia. Ada beberapa kelebihan dari bahasa Indonesia sendiri, namun yang saya tulis di sini hanya 3. Nah, kelebihan dari bahasa Indonesia sendiri adalah pelafalannya yang sama dengan tulisannya. Yang kedua, semua kata yang dibaca sesuai dengan abjad. Yang ketiga, kosakatanya tidak berubah mengikuti waktu seperti dalam bahasa Inggris. Nah, kekurangannya yaitu ada 3 juga. Banyaknya imbuhan yang sering digunakan. Contoh imbuhannya seperti ber dan ke. Ini adalah 2 imbuhan yang sering digunakan. Yang kedua, adanya aturan dalam menulis sebuah kalimat yang baik dan benar. Yang ketiga, adanya ungkapan-ungkapan atau istilah-istilah yang sering digunakan. Contohnya seperti ungkapan tangan kanan, atau maksud dari tangan kanan ini adalah orang kepercayaan. Ini adalah ungkapan-ungkapan yang sering digunakan. Nah, terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan bahasa ini merupakan suatu alat yang dipakai untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Nah, bahasa Indonesia juga sangat penting untuk kita sebagai anak muda untuk terus mencintai dan melestarikan bahasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia. Nah, sekian dari presentasi saya hari ini. Terima kasih.